Di masa kepemimpinan Taufikur Rahman Ruqi yang diangkat Presiden untuk menggantikan Abraham Samad karena tersandung kasus hukum, kinerja KPK dinilai sangat merosot. KPK hanya mampu menuntaskan 33 kasus di Pengadilan Tipikor. KPK tidak lagi menjadi epicentrum dalam pemberitaan karena tak banyak kasus korupsi besar yang kemudian diungkap. Kita boleh bilang kinerja Taufikur Rahman Ruqi begitu ya, pimpinan Taufikur Rahman Ruqi di KPK. Operasi tangkap tangannya ada 5 kali, penyidikan 99 kasus, penyelidikan ada 84 kasus dan penuntutan 91 kasus. Kemudian perkara yang diputus di pengadilan ada 33 kasus. Uang negara yang diselamatkan 198 miliar. Penyerapan anggarannya 518 miliar atau 57,7% dari total anggaran yang sebesar 898,9 miliar pada tahun 2015. Ya, penyerapan anggarannya mungkin memang 57%. Ini mungkin karena banyak kasus di internal KPK ya, tetapi juga uang negara yang kembali itu juga tidak banyak gitu. Ada modal 500-an, balik modalnya kurang dari 200 miliar. Mungkin itu yang membuat pilihan itu pada pencegahan. Mungkin juga itu yang membuat pilihan itu jatuh ketuanya itu pada Pak Agus ini. Karena dia kan orang yang ahli tentang lelang, prakteknya seperti itu, pengadaan barang dan lain-lain. Karena kan salah satu sumber korupsi kan ada di sana. Perundingannya kan di situ. Mungkin ya. Saya di tengah-tengah pesimisme ini saya termasuk surprise juga dengan Pak Ketua ini yang baru. Kalau benar berita-berita yang mengatakan tabungan itu hanya isinya 20 juta. Tapi ada tanah, Bang. Ada tanah, nggak apa-apa lah karena profil untuk orang seusia dia. Itu tanah-tanah memang yang dibeli zaman lama. Tanah yang sudah dibeli zaman lama. Yang sangat rendah sekali. Jadi pada saat itu harganya rendah, sekarang mungkin beda lagi. Yang ingin saya katakan kalau benar seperti ini layak kita sebut sebagai Mr. Clean. Dan kalau dia menjadi Mr. Clean, rasanya kita bisa mempertaruhkan harapan dia sebagai ketua untuk bisa membuat untuk seseorang yang bergerak di pengadaan barang di untuk selevel jabatannya, selevel pengalaman kerjanya, dan selevel keahliannya. Ini kategori terlalu sederhana. Tempo mengenal Pak Agus. Begini, saya tidak melihat atau belum melihat ada kasus-kasus yang miring yang menerpa Pak Agus ya. Yang kita dengar memang dia lurus begitu, bekerja profesional. Saya nggak dengar tuh, belum pernah dengar paling tidak. Nah, mungkin nanti Bu Destri bisa jelasin soal asal tanah tadi. Tapi saya kira saya berharap begini, dengan terpilihnya dia dengan angka yang sangat signifikan yaitu 44 suara, sementara yang runner up-nya Bu Basaria cuma 9 suara, dan dengan satu asumsi bahwa DPR punya kepentingan di dalam memilih pimpinan KPK ini, maka kita bisa menggabungkan dua fakta ini dengan mengatakan, oh berarti ini ada semacam kuda Troya. Begitu kan? Yang masuk, yang memperbaiki dari dalam. Itu harapan. Begitu. Ya kan selalu harus positif kan? Oh iya. Kalau negatif nanti kepala kita pecah. Gitu. Banyak urusan betul gitu. Karena pilihannya ini kemenangan mutlak. Betul. Tetapi katanya Pak Agus ini sejak 2012 tidak melaporkan harta kekayaannya. Betul nggak? Ada. Dia melaporkan dan kita kan dapat banyak data ya, dan kita pun juga langsung coba kontak beberapa orang yang terkait dengan dengan masa lalu beliau pada saat dia kerja. Dan memang kita dapat gambaran bahwa beliau ini memang orang yang sangat-sangat sederhana sekali. Memang ada tanah beberapa, dan kita waktu fit and proper juga nanya secara detail kan, Bapak dapat tanah ini dari mana? Ini kan besar sekali, harganya berapa? Jadi memang even pada saat itu harganya rendah sekali, dan itu dia beli pada saat misalnya pada saat itu juga dibeli di bawah harga pasar atau bagaimana? Enggak, maksudnya tanah itu pada saat itu memang belum berkembang sama sekali, belum berkembang sama sekali, dan even sekarang pun juga harganya nggak terlalu berkembang karena memang daerahnya bukan daerah yang termasuk untuk dikembangkan. Kalau gitu. pemilikan Jeep Rubicon itu gimana penjelasannya? Jeep Rubicon. Kan dia disebut-sebut punya Jeep Rubicon yang mahal gitu. Saya lupa ya kalau yang gitu ya, saya lupa. Tapi intinya gini, dengan posisi yang itu 1 miliar loh harganya katanya Jeep itu. Kita nggak lihat Iya, betul kan?
Oke. Nggak tahu, mungkin dia boleh tahu. Ya. Kita nggak. Soalnya waktu pada saat kita fit and proper kita nggak melihat ada ada data seperti itu ya. Tapi intinya memang yang akan kita lihat tadi berkaitan dengan masalah pencegahan tadi ya. Emang kelihatan dengan Pak Agus menjadi ketua KPK, memang diharapkan fungsi pencegahan itu bisa optimal. Karena juga dari kami diskusi dengan manajemen KPK yang saat ini, dengan para pegawainya, dengan pimpinannya juga, pencegahan itu potensi untuk dana yang bisa di-save atau bisa diamankan itu besar sekali. Sejauh ini sampai ratusan triliun. Ya, walaupun hitungannya mungkin agak lebih susah daripada penindakan yang jelas tapi uang paling tidak masuknya gini lah. berapa. Sekarang kita bicara APBN kita berapa sih? 2 ribuan triliun. Ya, taruhlah dengan sistem karena e-procurement yang dilakukan oleh pemerintah saat ini itu bisa menghemat dana luar biasa besar sampai 20% lebih. Taruhlah dengan nanti kita ada e-budgeting ya. Itu yang harapan kami. Jadi pada saat kami fit and proper juga kami katakan kalau Bapak terpilih sebagai ini, apa yang akan dilakukan dalam mereka itu? 10% aja bisa dihemat, itu sudah 200 triliun. Nah sementara kalau penindakan memang kan itu besar beritanya, tapi memang ini dananya kecil tapi Besar beritanya, gini, amplify tapi bisa efek getar. tapi gini, saya di awal juga Pansel sudah mengatakan Walaupun bahwa saya bisa bilang, penindakan dan pencegahan itu harus bergerak beriringan karena penindakan itu dibutuhkan untuk efek jera gitu. Ini tetap harus ada gitu, tapi ini juga harus dikembangkan juga gitu. Boleh diprediksi Pak kalau komposisinya seperti ini Pak Aryono? Komposisinya menarik kalau menurut saya dibanding dengan yang sebelumnya. Sebelumnya kan semua orang hukum, sehingga berlomba-lomba untuk bukan berlomba, maksudnya ada pasti karena backgroundnya tentunya mereka langsung ngebut untuk penindakan bukan pencegahan. Di antara mereka sendiri pasti berisik juga. karena semuanya sama gitu kan, pengetahuannya sama, pengalamannya sama gitu. Cuman tempat kerjanya beda-beda. Tapi kalau ini kan beda memang. Backgroundnya umpamanya kalau kita lihat yang namanya hampir semua delik korupsi, apakah itu penyuapan, apakah itu gratifikasi, apakah itu pasal 2, pasal 3, apakah pemerasan, semuanya itu kan kaitannya dengan pengadaan barang dan jasa. Oke, jadi kalau sudah tepat lah kalau masuk ke situ Pak Agus itu ya. Tetapi ini persoalannya kemudian adalah draft RUU revisi Undang-Undang KPK sedang jalan. Kalau kita mungkin bicara pencegahan bisa jadi masuk akal itu sejalan dengan revisi Undang-Undang KPK yang sedang digulirkan. Kita coba bahas sesaat lagi. Kami akan kembali untuk Anda.